Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Harits sebagai sebagai anggota kelompok 6 ingin mempresentasikan materi metode Numeric tentang metode tabel. Tapi yang pertama-tama kita perkenalan dengan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Aditya Prayuda, kedua ada Ayang Tribasmala, ketiga ada Taufikul Hakim, keempat ada Muhammad Ali Febrianto, dan kelima ada saya sendiri. Yang pertama-tama, metode kita akan membahas tentang metode tabel. Penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode tabel. Jadi kita akan menyelesaikan masalah persamaan nonlinear dengan metode tabel. Konsep metode tabel yaitu suatu rank X sama dengan A, B yang mempunyai akar bila F A dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Di sini kita bisa lihat tabelnya ya. Ada teorema di atas teori di atas tadi dapat kita jelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Yang pertama ada gambar A, di mana gambar A ini eh, apa namanya? eh, FA dikali FB kurang lebih dari 0, maka pada rank X itu yang ini nih. Yang ini, rank X yang ini itu terdapat akar jika FA FA kali FB. Bentar, kita hapus dulu. Jika FA kali FB kurang lebih dari 0, maka rank X ini akan terdapat akar karena dia melewati. Nah, kalau di gambar B ini kita bisa dapat simpulkan bahwa FA kali FB lebih dari 0 karena dia nggak ngelewatin 0 nih. Dia nggak ngelewatin sumbu X. Tandanya hanya di sini. Jadi FA kali FB lebih dari 0, maka rank X-nya ini tidak ada akar. Jadi kalau FA kali FB-nya lebih dari 0 atau tidak menyampai 0, berarti untuk rank X-nya ini tidak terdapat akar. Tapi kalau FA kali FB melewati titik 0 ini, maka X ini nantinya akan mempunyai akar gitu. Lalu ya ini sesuai dengan penjelasan tadi bahwa FA kali FB kurang dari 0, maka pada rank X A kali B terdapat akar. Dan untuk gambar kedua tadi, karena FA kali FB lebih dari 0, maka pada rank X A kali B A, B tidak terdapat akar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Di sini ada metode tabel atau pembagian area. Sesuai dengan namanya, metode tabel. Berarti di sini kita akan menggunakan tabel, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Jadi kalau x-nya itu kan sini x dan fx ini tuh variabel. Lalu jika x 0 sama dengan a, berarti fa-nya sama dengan a. F f sama dengan a. Jadi kan ini x tinggal kita ganti x saja. Kalau sini x pertamanya adalah a, berarti kita tinggal ganti a. Kalau x pertamanya 1, ya berarti kita tinggal ganti fx1. Kalau di sini x2, berarti kita di sini ganti fx2 karena kan rumusnya itu x sama dengan, kan di sini rumusnya eh, x sama dengan fx. Jadi fx ini tuh tinggal ngambil dari x sebelah kiri aja sesuai dengan x yang disebut. Jadi kalau di sini x-nya 3, berarti sini fx 3 dan seterusnya. Kalau dirumusin sama dengan xn sama dengan b, berarti fb dan seterusnya aja. Oke, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah algoritma metode tabel. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan rank untuk x yang berupa batas bawah, x bawah, dan batas atas, x atas. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian n. Kemudian, yang keempat,
hitung step pembagi H. Rumusnya adalah H sama dengan X atas dikurang X bawah per N. Yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah ditambah I dikali H. YI sama dengan XI. Yang keenam, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, dicari K di mana. Bila fxk sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian. Bila fxk dikali fxk kurang 1 lebih kecil dari 0, maka bila fxk lebih kecil dari fxk kurang 1, maka xk adalah penyelesaian. Bila tidak, xk kurang 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk kurang 1. Kemudian selanjutnya adalah contoh permasalahan metode tabel. Misalnya, selesaikan persamaan x tambah ex sama dengan 0 dengan rank x sama dengan negatif 1,0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, rank x sama dengan negatif 1,0 dibagi menjadi 10 bagian, sehingga diperoleh seperti tabel yang ada di atas, yaitu misalnya x-nya negatif 1,0, kemudian fx-nya negatif 0,63212, kemudian seterusnya sampai negatif 0,4. Kemudian contoh program metode tabelnya, itu dihitung x-nya, lalu fx dan errornya, sehingga seperti yang ada pada program di atas, yaitu titik potong sumbu x mendekati nilai x sama dengan negatif 0,60000 dengan fx sama dengan negatif 0,051188 dan error sama dengan 0,051188. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan metode tabel. Metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Tetapi, metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Metode bisection atau biseksi. Pengertian. Metode bisection disebut sebagai metode bagi dua, pemenggalan biner, atau metode Bolzano. Prinsip metode bagi dua adalah mengurang akar fungsi pada interval x sama dengan a, b, atau pada nilai x, batas bawah a dan batas atas b. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus bagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi atau nilai error tertentu. Lanjutannya, metode biseksi merupakan metode yang paling mudah dan paling sederhana dibanding metode lainnya. Adapun sifat metode ini antara lain: 1. Konvergensi lambat. 2. Caranya mudah. 3. Tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner. 4. Hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Di sebagian kanan merupakan ilustrasi dari metode biseksi. Tahapan atau langkah menggunakan metode bisection. Pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tetapkan rentang untuk x sama dengan a, b sebagai batas segmen nilai fungsi yang dicari. Setelah itu, tentukan nilai error atau nilai toleransi. Setelah kita memiliki nilai a dan b, maka kita bisa melakukan langkah keempat, yaitu mencari nilai m dengan cara a kali b dibagi 2. Lalu masukkan nilai a, b, dan m ke dalam fungsi fx untuk mendapatkan fan, fbn, dan fmn. Setelah itu, kita kalikan fungsi an dengan fungsi mn. Jika hasil dari fan dengan fn lebih dari 0, maka nilai an plus 1 sama dengan mn, dan bn plus 1 sama dengan bn. Dan jika hasil dari fan dengan fmn kurang dari 0, maka nilai an plus 1 sama dengan an, dan bn plus 1 sama dengan mn.
nilai ini akan kita gunakan pada iterasi selanjutnya. Namun, jika hasil kali dari FAN dengan FMN sama dengan 0, maka M merupakan akarnya dan hentikan perhitungan iterasi. Selain itu, untuk menentukan apakah suatu iterasi dapat terus dilakukan atau tidak adalah dengan mencari nilai mutlak dari Bn kurang Mn. Jika nilai mutlak Bn dikurang Mn lebih dari nilai error, maka kita dapat melakukan iterasi selanjutnya dengan mengulangi langkah keempat menggunakan nilai A dan B sesuai pada ketentuan pada langkah 6 atau langkah 7. Namun, jika nilai mutlak Bn dikurang Mn kurang dari nilai error, maka itu berarti akar persamaannya telah ditemukan, yaitu M, dan hentikan perhitungan iterasi. Selanjutnya adalah contoh soal dan pengerjaannya. Tentukanlah akar menggunakan metode bisection dengan persamaan fx sama dengan min 2 ditambah 6x dikurang 4x kuadrat ditambah 0,5x pangkat 3 dengan nilai error 0,05 dan selang A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Lalu untuk menjawabnya, kita lakukan iterasi 1. Karena pada soal sudah ditentukan fungsi fx, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 4, dan nilai error sama dengan 0,05, maka kita dapat langsung melanjutkan ke langkah 4, yaitu menghitung nilai M. M0 sama dengan A0 ditambah B0 dibagi 2, sama dengan 2 ditambah 4 dibagi 2, sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka M0 sama dengan 3. Lalu kita cari nilai FA0 dan FM0 dengan memasukkan nilai A dan M ke dalam fungsi fx sama dengan min 2 ditambah 6x dikurang 4x kuadrat ditambah 0,5x pangkat 3. Setelah itu kita kalikan nilai FA0 dengan FM0. Karena FA0 dikali FM0 sama dengan min 2 dikali min 6,5 sama dengan 13, dan karena 13 lebih dari 0, maka kita gunakan aturan 6. Sehingga A0 plus 1 sama dengan M0 yaitu 3, dan B0 plus 1 sama dengan B0 yaitu 4, maka didapat interval baru yakni A1, B1 sama dengan 3,4. Interval ini akan kita gunakan pada iterasi selanjutnya. Lalu kita hitung nilai mutlak B0 dikurang M0. Nilai mutlak B0 dikurang M0 sama dengan nilai mutlak 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dan karena 1 itu lebih dari nilai error yaitu 0,05, maka iterasi masih berlanjut. Pada iterasi kedua, kita gunakan interval sebelumnya, yaitu A1 sama dengan 3 dan B1 sama dengan 4. Lalu kita hitung nilai M1. Lalu kita hitung nilai A1 dan M1 ke dalam fungsi fx untuk mendapatkan nilai FA1 dan FM1. Lalu tentukan interval untuk iterasi selanjutnya dengan memperhatikan hasil perkalian FA1 dengan FM1. Lalu hitung nilai mutlak B1 dikurang M1 untuk menentukan apakah iterasi masih berlanjut atau harus berhenti. Untuk iterasi-iterasi selanjutnya, kita hanya perlu mengulangi langkah-langkah seperti pada iterasi sebelumnya, hingga tercapai salah satu dari dua kondisi seperti langkah 8, yaitu FA dikali FM sama dengan 0, atau seperti langkah 10, yaitu nilai mutlak B dikurang M kurang dari nilai error. Metode regula falsi. Pengertiannya, metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Pada umumnya, pencarian akar dengan menggunakan metode biseksi selalu dapat menemukan akar, tetapi kecepatan untuk mencapai akar hampiran sangat lambat. Untuk mempercepat pencarian akar tersebut, maka nilai-nilai dari F, A, dan FB perlu diperhitungkan.
Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi atau metode titik palsu. Cara menentukan metode regula falsi. Caranya itu menentukan interval titik awal sehingga x0 dan x1 sedemikian sehingga fx0 dikali fx1 kurang dari 0. Setelah itu menghitung x2 sama dengan x1 dikurang fx1 dikali x1 min x0 per fx1 dikurang fx0. Kemudian periksa apakah fx0 dikali fx2 kurang dari 0 atau fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Jika fx0 dikali fx2 kurang dari 0, maka x0 sama dengan x0 atau x2 sama dengan x1. Jika tidak, maka x1 sama dengan x1 atau x2 sama dengan 0. Kemudian ulangi terus langkah-langkah tersebut sampai ketemu akar yang paling mendekati akar yang sebenarnya atau mempunyai error yang cukup kecil. Secara umum, rumus untuk metode regula falsi ini adalah sebagai berikut, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn dikurang xn min 1 per fxn dikurang fxn min 1. Langkah metode regula falsi. Yang pertama itu definisikan fungsi fx. Yang kedua itu menetapkan rentang untuk x sama dengan AB sebagai batas segmen nilai fungsi yang dicari. Yang ketiga itu hitung W sama dengan FBN dikali AN dikurang FAN dikali BN per FBN dikurang FAN. Yang keempat itu jika FAN dikali FWN kurang dari sama dengan 0, maka AN plus 1 sama dengan AN, BN plus 1 sama dengan W. Yang kelima, jika tidak, maka AN plus 1 sama dengan W, BN plus 1 sama dengan BN. Jika WI plus 1 dikurang WI lebih besar dari 0, itu artinya kembali ke nomor 1. Jika WI plus 1 dikurang WI kurang dari 0, maka berhenti. Untuk contoh metode regula falsi ini seperti berikut. Hitunglah akar dari fungsi fx sama dengan min 0,4x kuadrat ditambah 2,2x ditambah 4,7 menggunakan metode regula falsi dengan nilai error 0,001, A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Nah, untuk contoh ini kita pertama nyari iterasinya dulu. Iterasi 1. Yang pertama itu FAO sama dengan F2. 2-nya itu dari A ya. Minus 0,4x kuadrat ditambah 2,2x ditambah 4,7. Nah, kita masukin tuh x-nya itu diganti A atau 2. Jadi jadi min 0,4 dikali 2 dikuadratin ditambah 2,2 dikali 2 ditambah 4,7. Nah, itu A-nya, x-nya itu diganti A. Jadi hasilnya itu minus 1,6 ditambah 4,4 ditambah 4,7 dan hasilnya itu 7,5. Sekarang kita nyari FBO-nya. Untuk B-nya itu kan 4 ya, jadi kita masukin sama kayak tadi itu caranya. Minus 0,4x kuadrat ditambah 2,2x ditambah 4,7. Minus 0,4 dikali 4 dikuadratin ditambah 2,2 dikali 4 ditambah 4,7. Hasilnya minus 6,4 ditambah 8,8 ditambah 4,7. Jadi hasilnya untuk FBO itu 7,1. Selanjutnya kita cari W1-nya. W1 sama dengan FBO dikali AO dikurang FAO dikali BO per FBO dikurang FAO.
7,1 dikali 2 dikurang 7,5 dikali 4 per 7,1 dikurang 7,5. Sama dengan 14,2 dikurang 30 per min 0,4 sama dengan min 15,8 min per min 0,4, hasilnya itu 39,5. Itu untuk WI nya. Terus kita cari FWI nya lagi, caranya sama kayak tadi, tapi X nya itu diganti WI ya tadi, hasil yang 39,5. Jadi FWI sama dengan F39,5 sama dengan min 0,4 X kuadrat ditambah 2,2 X ditambah 4,7. Nah itu tinggal dimasukin aja, X nya diganti WI, hasilnya minus 0,4 dikali 39,5 dikuadratin ditambah 2,2 dikali 39,5 ditambah 4,7 sama dengan minus 624 dikali 1 plus 86,9 ditambah 4,7. Hasilnya itu minus 532 dikali 5. Nah jadi tinggal hasil akhirnya nih, FAO dikali FWI sama dengan 7,5 dikali minus 532,5 sama dengan minus 3993,75. Dia itu kurang dari sama dengan 0. Maka A0 min 1 sama dengan A0 sama dengan 2 dan BO min 1 sama dengan W1 sama dengan 39,5. Dan didapat interval baru yaitu interval A1 B1 itu sama dengan 2,39,5. W1 dikurang W0 sama dengan 39,5 dikurang 0 sama dengan 39,5, lebih besar dari 0,01 nilai error, maka iterasi masih berlanjut. Kayak tadi yang syarat yang tadi tuh nomor yang kalau nomor 6 tuh. Jadi kita masih lanjut ke iterasi yang kedua. Selanjutnya kita cari iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, FA1 sama dengan F2. Ini sama kayak yang tadi ya, yang cari A-nya itu. Nah, sekarang FB1 untuk FA1 ini sama kayak tadi, FA0 tadi ya. Sekarang kita lanjut aja ke langsung FB1-nya. FB1 sama dengan F39,5 sama dengan minus 0,4 X kuadrat ditambah 2,2 plus 4,7 sama dengan X nya diganti B1 nya 0,4 dikali 39,5 dikuadratin ditambah 2,2 dikali 39,5 ditambah 4,7 sama dengan minus 624,1 ditambah 89,6 ditambah 4,7 sama dengan minus 532,5. Nah ini sama kayak yang tadi hasilnya si FW1. Selanjutnya kita cari W2 nya. W2 sama dengan FB1 dikali A1 dikurang FA1 dikali B1 per FB1 minus FA1 sama dengan minus 532,5 dikali 2 dikurang 7,5 dikali 39,5 per 532,5 dikurang 7,5 sama dengan minus 1065 dikurang 296,25 per minus 540 sama dengan minus 1361,2 per minus 540 sama dengan 2,5208. Untuk FW2 sama dengan F2 2,52,2508. Ini sama kayak tadi, dimasukin aja X nya diganti itu FW2 nya sama dengan minus 0,4 X kuadrat ditambah 2,2 X ditambah 4,7 sama dengan minus 0,4 dikali 2,5208 kuadrat ditambah 2,2 dikali 2,5208 plus 4,7
sama dengan minus 2,5418 plus 5,5458 plus 4,7 sama dengan hasilnya itu 7,7040. Nah, selanjutnya kita cari hasilnya. FA1 dikali FW2 sama dengan 7,5 dikali 7,7040 sama dengan 57,78, lebih besar dari 0. Maka A1 sama dengan W2 plus 2,5208 dan B1 minus 1 sama dengan B1 sama dengan 39,5. Dan didapatkan interval baru. A2 B2 itu sama dengan 2,5208 dengan 39,5. W2 min W1 sama dengan 2,5208 minus 39,5 sama dengan 36,9792, lebih besar dari 0,001 nilai error. Maka iterasi masih berlanjut. Nah, seterusnya tuh sampai dapat hasil yang mendekati. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.